Oke, balik ke video gue, dan di video kali ini gue akan kasih tahu tips atau trik mungkin bisa dibilang caranya membuat stop motion palsu di Adobe Premiere Pro. Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan hobi gue adalah gadget. Jadi itulah kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Kita langsung ke poinnya, trik untuk melakukan stop motion. Stop motion itu apa sih? Stop motion mungkin bisa dibilang adalah kumpulan dari foto-foto yang banyak dikumpulin jadi satu dan di setel menjadi sebuah video, jadi gambar bergerak. Nah, sekarang gue lagi record video, tapi mungkin buat yang nggak sadar ini gambarnya seperti sebuah stop motion. Ya, ada yang lihat? Ini seperti stop motion. Nggak usah basa-basi lagi, langsung kita ke triknya aja. Yang paling pertama yang sudah pasti adalah lo melakukan perekamannya dulu. Perekaman dengan kamera, kalau bisa pakai kamera karena settingannya lebih fleksibel ya dibandingkan dengan handphone. Yang perlu di setting adalah shutter speednya. Shutter speednya dibuat menjadi sangat tinggi dari rata-rata shutter speed yang seharusnya. Kalau misalnya biasa di 24 atau di 25 fps itu kan shutter speednya 180 degree angle, jadi 1/50. Kalau 30 fps 1/60. Kalau misalnya 60 fps 1/125. Itu untuk mendapatkan motion blur. Cuman kalau kita kan sedang pengen nge-shoot untuk melakukan stop motion. Stop motion justru kita tidak butuh sebuah motion blur untuk sebuah natural, kelihatan natural. Makanya ini sekarang lo lihat ada gambarnya, ada nggak motion blur tangan gue bergerak. Ini karena shutter speednya gue setting di angka 1/160. Jadi gue shoot di 24 fps tapi shutter speednya 160. Yang perlu dihati-hati waktu lo setting shutter speed adalah lampu. Apalagi terutama kayak gue sekarang gue perekaman pakai lampu studio bisa dibilang ya. Ini belakang ada lampu, di meja ada lampu, ini oren-oren di belakang ada lampu, ini key light gue juga lampu. Kalau misalnya shutter speednya salah, gambarnya akan shuttering kali ya. Nih kayak gini contohnya. Nih lo bisa lihat lampu di meja gue kedip-kedip gitu. Itu bukan karena lampunya mau mati, tapi karena memang shutter speednya kita tidak sesuai dengan kedipan lampu yang ada di meja. Makanya gue setting ke 160 lagi. Sekarang sudah kembali normal lagi. Gue nggak tahu nih sekarang si lampunya ini getar atau enggak. Cuman yang gue lihat di meja ini sudah nggak shuttering lagi. Yang di belakang oranye ini juga udah nggak. Kalau udah melakukan perekaman, langsung kita sekarang ke contoh di Premiere-nya. Sekarang kita sudah di tampilan layar, kita masukin videonya. Video kita masukin ke Premiere. Ternyata sudah terpasang ya, karena tadi udah latihan. Kita lihat dulu. Delete. Ini jadilah video Premiere yang gue barusan rekam tadi. Sekarang gue pakai Bandicam, makanya ada logo Bandicamnya di atas. Yang pertama kita masukin adalah videonya, kita masukin ke timeline. Keep settings. Ini playbacknya. Ini kalau playbacknya secara normalnya ya, kayak biasa, kayak sekarang yang lu nonton. Tapi ini sekarang kita rubah biar jadi seakan stop motion, kita ke sequence settings. Terus ada editing mode, kita pilih custom. Yang di atas, jadi di paling atas ada tulisan custom. Nah, di sini kita pilih time base. Time base-nya mau berapa? 10 frames per second, 12 frames per second, 12,5, 15. Setidaknya 15 ke bawah ini adalah FPS yang bisa dibilang agak mirip kayak stop motion. Nah, berapa sih yang paling tepat? Pilihlah antara 12 atau 15. Kalau misalnya lu nge-shoot di 24 fps, settinglah jadi 12 fps. Kalau misalnya shoot di 30 fps, jadilah 15 fps. Kalau misalnya lu shoot di 25 fps, settinglah di 12,5 fps. Sekarang karena gue shoot di 24 fps, gue pilih 12. Udah, yang lainnya tetap dibiarin normal, kita klik OK. Akan keluar notif, akan ada error atau mungkin ada perubahan, kita pilih OK lagi. Sekarang kita lihat di timeline-nya kita play. Tuh, jadi putus-putus, kayak patah-patah gitu kan, kayak stop motion. Ini ada proses salah gue waktu ngerekam ya.
Gak usah basa-basa lagi, langsung kita ke tutorialnya. Itu kalau udah kayak gitu kita mesti seperti apa, karena kan nanti takutnya videonya waktu mau kita render semuanya full jadi 24 fps, jadi 12 fps. Jadi gambar sesmooth ini lo nggak bisa ngelihat karena semuanya akan dianggap sebagai 12 fps. Caranya ya udah kita ekspor dulu. Ekspor udah tau lah ya cara ekspor di Premiere, nggak usah ditanya. File, export media, high bitrate, H264, 12 fps. Langsung kita ekspor aja yang cepat. Untuk kepentingan video kita turunin aja jadi adaptive low bitrate 92 mbps ya. Ekspor. Seperti biasa, gear-gear yang gue pakai untuk kepentingan shoot video ini, mau dari monitor, kamera, dan lain-lain, akan gue taruh link pembeliannya di deskripsi. Harganya nggak akan gue markup, tapi kalau lo transaksi di sana akan sangat membantu untuk mensupport channel gue. Oke, ini udah di render. Sekarang kita ambil hasil rendernya ada di sini. Gue setting ketik asal-asal GRFBFGB yang satu. Kita taruh di Premiere lagi, tempat kita naruh. Terus video yang awal ini kita hapus aja. Sequence-nya kita kembalikan lagi ke 24 fps. Kalau sudah, kita taruh video ini. Lihat, ini jadi kayak stop motion kan, gambarnya udah kayak putus-putus tadi. Tapi kalau misalnya gue taruh yang video originalnya, smooth, nggak ada yang patah-patah. Tapi kalau misalnya gue taruh di sini, ini mah jadi kayak udah kayak stop motion gitu. Dan nanti kalau waktu gue taruh video ini yang 12 fps sama sekarang gue lagi ngedit ini, smoothnya juga sudah beda kan. Jadi itulah cara gue nanti untuk mengedit. Render dulu videonya jadi 12 fps, habis itu baru kembalikan timelinenya ke sequence-nya ke 24 fps. Tergantung dengan settingan kamera lu ya, 24 jadi 12, 25 jadi 12,5, 30 jadi 15. Kenapa gue saranin seperti itu? Itu agar potongan fps-nya lebih sama. Jadi misalnya dalam 1 detik ada 30 gam, terus dalam 1 detik ada 24 frame per second, dia akan mengambil setiap 2 frame akan diambil. Jadi itulah gambarnya gue 12 fps tapi normal, dan nggak ada, tangannya bisa dibilang nggak ada motion blur sama sekali, dan rapih, nggak ada perubahan apa ya istilahnya, ghosting ya, longkap frame. Jadi ketika framenya lagi butuh 12 fps, dia kekurangan gambar, dia pakai gambar yang sesudahnya atau sebelumnya, ujungnya gambarnya jadi lompat-lompat. Kalau di sini karena gue 24 jadi 12 persis ya tadi, lengkap 2 frame, jadilah patah-patah kayak gini. Jadi buat nge-recap balik, jangan lupa yang paling pertama adalah rekam pakai kamera karena settingannya lebih fleksibel. Setinglah shutter speed setinggi mungkin, karena ini gue ternyata masih nemuin ada motion blur sedikit, jadi ini buat gambar stop motion seakan masih kelihatan palsu gitu, bahkan memang palsu. Tapi perlu diperhatiin juga kalau misalnya lu shutter speed semakin tinggi, gambarnya akan semakin gelap, ISO akan semakin tinggi, dan gambar akan semakin ngeblur atau banyak noise-nya. Kalau udah masukin ke timeline, setting sequence, sequence-nya disetting jadi timeline-nya bagi 2 dari frame dulu ngerekam 24, 12, 30, 15. Setelah sudah di render dulu, setelah selesai render, taruh lagi ke sequence awal kita settings. Sequence-nya kita kembalikan ke frame dimana kita memang pengen shoot sebagai base timeline-nya. Karena gua di 24, jadi gua shootnya ke 12 fps dan kembalikan ke 24 lagi. Oke, gua rasa video kali ini cukup. Kalau masih ada pertanyaan terkait video ini yang belum kujawab di video, boleh komen di bawah. Kalau misalnya cukup membantu, boleh share. Kalau misalnya suka video ini, boleh like. Nggak suka, boleh dislike. Kalau misalnya mau bantu channel gue, bisa bantu subscribe. Atau mungkin bisa beli barang-barang yang ada di deskripsi. Gue Vincent, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.